Hai teman-teman semua, balik lagi di channelku. Mungkin teman-teman sadar, kamarnya beda, tempatnya beda. Ya, karena aku pindah dari Border Town. eh Akhirnya aku udah pindah ini. Awal bulan Agustus aku pindah ke Melbourne. Walaupun bukan di CBD-nya banget, aku pindah di daerah Cranbourne. Itu 1,5 jam lah dari City Melbourne naik kereta, masih tergapai juga pakai pakai train intercity. Jadi oke banget sih. Terus lingkungannya di sini juga oke banget. Kmart ada, Coles ada, Woolies ada, Target ada, segala macam fast food ada, resto-resto juga banyak. Jadi ini kota yang jauh lebih besar daripada di Border Town. Ya pasti sih. Kota yang jauh lebih besar daripada Border Town. Akhirnya aku pindah. Aku bikin video ini karena banyak juga beberapa teman-teman DM aku yang mungkin ngikutin video aku yang sebelumnya. Mereka tanya kenapa pindah dari Border Town, bukannya rencananya sampai Desember ya. Benar, kemarin rencanaku sampai Desember di Border Town karena aku juga pingin nyelesain juga, bukan nyelesain juga ya, aku ada second job di Border Town. Aku pingin sampai limitationnya habis baru aku pindah, karena susah untuk dapat second job yang kayak gitu. Kerjaannya oke banget. Buat teman-teman mungkin yang belum tahu kerjaannya, boleh cek video aku yang ini. Ah, Pokoknya pencet aja di sini. Nah, itu juga gajinya oke banget. Kerjanya cuma di weekend, jamnya bebas, kita yang nentuin sendiri. Pokoknya kerjanya beres di minggu itu. Jadi aku sayang banget sama kerjaan second jobku itu. Buat nambah-nambah oke banget. Cuma, aku tetap memutuskan pindah. Karena yang pertama, tertiar aku udah granted. Walaupun ini aku masih di tahun pertama ya, masih belum 1 tahun genap di Australia, tapi tertiar aku udah granted. Eh, Nanti coba aku bikin videonya ya, gimana caranya untuk bisa, bukan gimana caranya ya, ketentuan-ketentuan dari imigrasi untuk bisa apply tertiar. Terus, ya itu sih, mostly sih karena tertiar udah granted ya. Kalau nggak juga masih mikir ya, mungkin kalau kurang, cuma kurang dikit ya, aku pasti mikir, nah ini aku betah-betahin lagi lah dikit. Tapi karena memang jujur udah nggak betah banget di sana, jadi aku pindah. Yang kedua, aku emang pingin banget dari dulu tinggal di Melbourne. Karena pertama kali aku mendarat di Melbourne, terus jalan-jalan, dan pengalaman jalan-jalannya oke banget. Gila sih, menurutku Melbourne kota yang paling oke banget. Aku udah pernah ke Adelaide, pernah ke Melbourne, belum pernah ke Sydney. Jadi aku nggak tahu Sydney gimana, tapi aku udah pernah ke Adelaide sama Melbourne. Aku suka banget Melbourne. Adelaide sih oke sih, tapi kurang besar aja, kurang kurang rame orangnya. Karena aku suka keramaian. Nah, kemarin sih sebenarnya perencana pindah boleh ke Adelaide, boleh ke Melbourne. Soalnya di Adelaide aku masih ada saudara juga di sana. Bisalah dibantu-bantu cari kerja, dibantu cari rent. Tapi ternyata susah karena mungkin winter juga, jadi susah banget dapat kerja kemarin. Aku ngeplay di SIG, mungkin ngeplaynya karena nggak beraturan juga, nggak niat-niat banget. Soalnya ada kerjaan kayaknya apply 40-50 kerjaan, banyak banget di SIG, semua aku applyin. Aku cari aja, aku ada pengalaman cleaning, aku apply cleaning, apply kitchen hand, apply macam-macam. Beberapa ada yang manggil interview. Aku apply juga di Melbourne, tapi interviewnya harus di Melbourne. Jadi, aku mikir pokoknya aku mendekat dulu ke kota, aku mendekat dulu ke Melbourne, baru cari kerja, baru cari-cari kerja yang lain. Yang pokoknya kalau interview aku ya udah bisa datang kan sekarang. Tapi akhirnya aku pindah ke Meat Factory lagi di Melbourne. Nanti aku ceritain gimana kerjanya di Meat Factory itu. Tapi aku lanjut dulu alasan aku pindah dari Border Town.
Walaupun awalnya aku nggak mau kerja di meat factory lagi karena trauma. Ya bukan trauma sih bahasanya, tapi mungkin dengan gaji segitu kita bisa cari kerjaan yang nggak seberat meat factory. Bahkan bisa lebih gajinya kalau kerja di bidang yang lain. Mungkin ya, nggak tahu. Aku juga belum pernah kan, cuma pernah kerja di meat factory. Tapi contohnya di cleaning kan bisa tuh, gajinya enak, seger. Alasan ketiga aku pindah, karena lingkungan kerjanya nggak oke banget. Aku udah lama banget nggak bikin video tentang kerjaan aku di meat factory. Lingkungan kerjanya nggak oke banget. Nanti aku ceritain detail di video selanjutnya. Tapi mungkin awal-awal dulu aku nggak sadar ya, atau mungkin aku baru sadar karena aku udah masuk di meat factory yang baru ini. Mungkin aku baru sadar sekarang. Dulu sih aku udah sadar nggak enak, tapi mungkin karena meat factory kan memang terkenal nggak enak ya, terkenal berat kerjanya. Jadi aku memaklumkan itu semua. Jadi gue merasa ya kerja di Australia, kerja di meat factory emang kayak gitu. Tapi ternyata sekarang aku juga sadar itu ternyata lingkungannya nggak oke banget. Nggak worth it banget buat kerja. Ya aku nggak menutup kemungkinan buat teman-teman mau coba, ya boleh aja, silahkan aja coba ke sana. Aku juga nggak black campaign, tapi menurutku nggak enak, menurutku. Terus cerita utamanya, oke. Jadi aku kerja di meat factory itu sebelumnya di Bordertown dari, apain aku gini dari November 2022. Jadi aku pertama kali sampai, aku liburan cuma 4 hari kayaknya. Terus aku langsung dateng, aku medical check up, vaksin Q fever, aku langsung kerja, dapat posisinya knife hand. Aku kerja sebisaku, menurutku aku kerja 110%. Karena aku pingin dipanggil overtime, pingin dapetin duit sebanyak mungkin. Aku juga nggak minta pindah posisi pas itu, karena aku takut dinilai, ya ini orang Indonesia baru datang, baru cobain gini, udah minta posisi. Padahal yang lain bisa aja ngerjain. Tapi ternyata setelah kerja berapa lama, sampai Januari, banyak banget teman-temanku yang dari knife hand gak kuat. Bukan cuma dari Indonesia, dari negara lain, dari Afghanistan, dari banyak tempat-tempat lain yang dapat knife hand gak kuat. Akhirnya mereka pindah posisi, dikasih. Akhirnya di Januari, setelah liburan tahun baru, aku minta sama supervisornya. Di sana aku juga udah selesai training di knife hand. Aku minta sama supervisornya, bang, aku pindah posisi dong. Tanganku sakit nih, tanganku bengkak-bengkak. Buat teman-teman yang ngikutin instastoryku di awal-awal itu mungkin tahu ya. Tanganku bengkak-bengkak, tanganku nggak bisa gerak. Pagi harus cuci air panas, kalau nggak bisa gerak, nggak bisa kerja. Akhirnya dia bilang, oke, tak pindah. Apalagi di situ posisinya ada temanku orang Indo yang keluar dan posisinya belum keganti. Jadi aku pas itu minta jadi strapper. Strapper itu kalau box udah jadi, udah diisi produk, udah ditempelin label, di kerjaanku adalah nutupin boxnya, terus nge-strap, dorong ke mesin kayak ada tali plastik gitu, nge-strap gitu. Itu udah pokoknya posisi paling terakhir lah. Aku minta posisi itu karena aku ngeliat itu yang kosong, terus enak juga kerjaannya. Habis itu dia bilang oke, minggu depan tak pindah. Tapi ternyata minggu depan zong, gak ada juga. Aku tanya lagi kapan dipindah. Iya bentar, soalnya knife hand posisinya kurang orang, jadi tunggu sampai ada orang baru masuk, aku ajarin, baru aku bisa pindah. Tapi ternyata orang-orang knife hand yang baru masuk pindah semua juga karena memang gak kuat, memang sakit kerja, tangannya sakit kerja knife hand. Terus akhirnya kayaknya di Februari aku tanya lagi kapan nih pindah. Tenang brother, kamu tak pindah ke strapper, kamu tak pindah ke komputer operator. Good money brother, good money. Cara ngomongnya persis gitu tuh, good money. Terus aku juga mikir, oh ya udah dah, kalau misalnya aku belajar komputer operator, memang posisi yang duitnya lebih oke, aku mau belajar. Akhirnya di akhir Februari aku tanya lagi,
kapan nih aku dipindah? Aku kok nggak dipindah-pindah? Kenapa kok aku nggak dipindah-pindah? Orang udah banyak Neven yang masuk, walaupun keluar-keluar semua. Ya kalau kayak gini caranya, kamu pindahin orang-orang baru terus, kapan aku pindah? Akhirnya dia bilang, nanti awal Maret karena ada orang-orang baru yang masuk, kamu bisa pindah. Banyak banget orang-orang baru, 20 orang baru lebih yang akan masuk ke perusahaan, jadi kamu bisa pindah. Akhirnya di awal Maret itu aku pergi liburan ke Melbourne. Pulang dari liburan, itu udah banyak banget orang-orang baru yang masuk. Jadi aku tanya lagi, kapan nih aku pindah? Di hari pertama aku masuk itu, kapan nih aku pindah? Terus dia bilang, iya hari ini tak pindah. Ternyata sampai siang aku tanya lagi, nggak dipindah-pindah. Sampai sore aku tanya lagi, nggak dipindah-pindah. Sampai mau pulang, run terakhir mau pulang, aku tanya lagi, dia bilang kesorean brother, besok aja. Hari ini kesorean. Apaan itu? Terus besok paginya aku pas mau ngambil baju untuk ganti baju putih buat kerja, aku ketemu supervisornya. Terus aku bilang, aku bilang, aku nggak mau bawa pisau pokoknya hari ini. Kamu bilang kemarin kamu pindah aku, tapi hari ini kamu nggak. Kamu hari ini, ayo pindah aku sekarang. Terus dia bilang, up to you brother, terserah kamu brother. Akhirnya aku masuk ke floor, nggak bawa pisau. Aku dipindah ke China Check. China Check itu kerjaanku jauh lebih enak, jauh lebih santai. Pakai otak sedikit. Karena aku harus ngafalin kode-kode yang ada di perusahaan itu, kode produk. Apa aja produk yang diproduksi, aku harus ngafalin kodenya, aku harus bedain produk-produknya. Pokoknya aku ngecek produk itu sama kode itu cocok. Gitu aja kerjaannya, gampang. Produk-produk yang ke Cina. Akhirnya aku di sana 2 bulan. 2 bulan di sana, terus harusnya di China Check itu dapat duit lebih banyak. Naik 1 level harusnya, naik 2 level. Karena aku dibayar level 3, harusnya dapatnya level 5 kalau di company. Tapi karena aku under agent, harusnya di level 4. Iya gitulah pokoknya duitnya nambah pokoknya. Tapi aku nggak minta duitnya nambah karena aku juga nunggu, mungkin aku belum selesai trainingnya. Setelah aku selesai training pun aku juga nggak minta, soalnya ya udah dah, ini juga lebih enak daripada aku kerja event. Aku nunggu sampai jadi komputer aja. Akhirnya di bulan April, Mei, pokoknya 2 bulan Mei aku pindah ke komputer. Karena mereka juga butuh orang juga, dan di China Check juga mereka bukan karena ya udah mereka baik aja mereka mau ngasih aku pindah karena permintaanku, bukan, karena mereka juga lagi butuh orang di China Check pas itu. Ya kelihatan aja, soalnya ada yang biasa China Check pergi liburan lama, akhirnya butuh orang di sana, aku disuruh belajar di sana. Akhirnya pas itu aku pindah ke komputer, aku mulai tanya, aku udah di China Check 2 bulan. Kapan aku mau dibayar level 5? Di komputer, kapan kamu mau mulai bayar aku teli? Jadi, di komputer itu harusnya aku dapat bonus besar, yaitu yang good money itu. Bonus sesuai dengan domba yang dipotong di minggu itu. Ini yang bikin orang bertahan di perusahaanku yang lama, karena memang duitnya oke banget, duitnya besar banget. Selain gaji, bisa dapat 300 sampai 500 tambahan per minggu. Ini yang oke banget. Dan komputer kan kerjanya tangannya nggak sakit. Ya memang capek ya. Namanya di mid factory kerjanya 11 jam. Capek pasti capek. Tapi buat duit segitu menurutku worth it banget. Terus dia bilang, ini aku ngomong ke supervisornya. Terus supervisornya bilang, tunggu kamu bisa kerjain ini semua sendiri. Aku bakal mulai bayar kamu level 5 sama teli, tenang. Terus aku nunggu, terus udah mulai deket-deket. Aku juga kenal sama trainernya yang bisa ngerubah, udah nentuin aku selesai training, aku bisa kerjain sendiri. Kelihatan juga dia bilang mungkin minggu depan kamu udah bisa kerjain sendiri. Terus aku juga ngurus, aku mau pindah ke under company, aku udah nggak mau di under agent lagi. Aku ke HR, aku minta,
"Eh, aku ini dong aturin pindah ke under company dong, soalnya aku kalau semisalkan under agent aku nggak bisa dapat bonus ini." Akhirnya dari HR disuruh ke shift manager, tapi aku ke supervisor dulu. Aku bilang, kamu kan bilang mau bayar aku komisi, mau bayar aku teli ini, tapi karena aku under agent, aku nggak bisa nih dapat dapat komisi ini. Ayo bantu aku ubah ke under company yuk. Terus dia bilang, tenang tenang, shift manager bakal bantu kamu. Akhirnya aku tunggu lagi 1 minggu 2 minggu. Akhirnya aku tanya lagi, ayo kapan aku pindah under company ini. Terus aku disuruh ngobrol sendiri sama shift manajernya, mungkin karena dia males ribet juga, supervisornya males ribet. Akhirnya aku ke shift manager, terus shift manajernya, coba mana lihat visamu. Akhirnya aku kirimin visanya. Dia bilang, udah kirimin aja kayak cara yang ini. Terus ya udah aku kirimin. Minggu depannya aku balik, dia bilang aku belum terima sama sekali dari HR-nya itu. Tapi ternyata aku juga baru tahu HR-nya itu take a leave sebulan apa 2 bulan gitu, balik ke negara asalnya. Terus aku minggu depannya lagi aku balik. Gimana? Udah terima belum? Terus dia bilang, kamu kirim aja ke emailku, soalnya pas itu HR-nya belum masuk. Dia lagi leave. Masa si manajer nggak tahu kalau misalkan HR-nya lagi leave? Aneh banget. Jadi aku nunggu itu, aku diolor-olor. Menurutku diolor-olor, ngolor waktu supaya aku nggak keluar. Ya nggak tahu ya, kepedean kali. Tapi menurutku aku diulur-ulur supaya aku nggak cepetan keluar. Akhirnya aku kirim, dia bilang, eh dia juga nggak ngejar aku, nggak nginfo ke aku kalau udah selesai baca visaku. Aku yang ngejar lagi minggu depannya lagi, karena aku juga nggak mau jadi orang yang tiap hari ngejar. Jadi aku lebih ke kasih jeda seminggu. Terus dia bilang, ini visamu juga cuma bisa kerja 6 bulan. Terus aku, lah gimana sih? Ini dalam hati ya. Ini posisinya tinggi, udah mempekerjakan orang WHV seberapa banyak banget orang-orang WHV yang udah lebih dari 6 bulan. Ada temanku yang sampai 3 tahun. Itu aku bilang kok, itu banyak orang-orang yang lebih 6 bulan bisa, udah lebih dari 3 tahun bisa. Karena working holiday visa itu bisa kerja di meat factories lebih dari 6 bulan, up to 12 bulan. Itu per visanya. Jadi kalau misalkan habis first year granted, udah bisa kerja 12 bulan. Second year-nya udah dapat 12 bulan lagi. Third year 12 bulan lagi. Jadi bisa kerja tanpa batas di meat factory. Akhirnya dia suruh aku ke HR lagi untuk coba ngobrol sama HR-nya. Tapi di titik itu aku udah males. Karena harusnya shift manager, posisinya tinggi, dia bisa ngambil keputusan itu. Oh, aku lupa ceritain. Nggak bisa pindah ke under company, soalnya dia nggak mau memperburuk hubungannya sama agent. Jadi, ya fair juga sih memang. Dia nggak mau siapa-siapa yang minta pindah ke under company, tiba-tiba diputus sama agentnya. Ya kayak gitu, tapi aku telepon agentnya bilang nggak bisa bantu aku buat pindah ke under company karena agentnya kerja buat company, buat agentnya itu. Tapi aku tanya juga, ada nggak sih pihak agent yang di company? Dia bilang nggak ada. Jadi secara otomatis kalau misalnya aku resign dari agentnya, aku langsung masuk ke under company, agentnya juga nggak bakal tahu. Aman dong. Tapi ternyata company juga nggak mau, perusahaanku juga nggak mau. Dan in fact banyak juga teman-teman yang udah keluar 1 bulan, 2 bulan cari tempat lain, balik lagi ke perusahaan itu, balik lagi ke meat factory itu. Atau mungkin orang teman-teman yang pulang ke Indo 1 bulan, 2 bulan, balik lagi ke meat factory itu, under company semua sekarang. Jadi itu alasan aja sih menurutku. Akhirnya aku udah malas, aku mulai cari kerjaan lain. Dan akhirnya ketemu deh di Melbourne. Walaupun ketemunya meat factory, tapi nggak apa-apa, akhirnya aku pindah dari tempat itu, keluar dari tempat itu. Karena marah banget. Aku akhirnya pokoknya keluar dulu dari tempat itu. Banyak juga crash internal. Maksudnya aku sama siapa yang di perusahaan itu
Ya bukan crash sih, ya agak nggak enak aja. Eh, Udah deh akhirnya keluar. Itu cerita utamanya aku pindah. Intinya aku nggak mau dibayar pakai komisi yang udah dijanjikan. Jadinya aku lebih baik keluar aja. Semoga dapat tempat yang lebih baik, kerjaan yang lebih baik, dan in fact lebih baik memang. Terus sebenarnya aku juga di Bordertown ditawarin sama landlordku, udah kamu kalau nggak betah di sana kamu kerjain di tempatku. Gajinya lebih tinggi, tapi aku harus nyetir kayak setengah jaman tiap hari buat berangkat kerja, pulangnya setengah jam. Jadi aku merasa ya jauhnya, malesnya aku. Dan tempatnya luar kota. Terus sama cleaningku ini juga enak sebenarnya, aku ditawarin 7 hari. Tapi karena aku udah dealin untuk kerja di meat factory yang baru ini, terus aku juga udah cari-cari rent, udah dapat juga, harganya oke juga. Nanti aku bikin house tour ya. Jadi aku akhirnya memutuskan pindah karena aku juga pingin coba di Melbourne. Tinggal di Melbourne, enak banget, 1 jam ke city. Jadi aku sekarang weekend ke city jalan-jalan, walaupun ngabisin banyak duit. Ya, mungkin lama-lama nggak tiap weekend ke city. Aku jadi ngomongin nggak penting. Oke guys, jadi itu ceritanya kenapa aku pindah dari Bordertown. Buat teman-teman yang penasaran, itulah kerja di regional work. Aku udah selesai 9 bulan. And see you in the next video. Bye-bye.